zilzal, guncangan, tidak ada raib, keraguan-raguan, aman. Maka orang yang beriman hatinya aman. Orang yang beriman hatinya tentram. Orang yang beriman hatinya nyaman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah Sang Pemberi rezeki. Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus ngebela-belain banget sesuatu yang Allah benci? Kita ambil sesuatu yang Allah larang demi mendapatkan sesuatu nasi, katanya ikhtiar. Padahal Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan, bukan seseorang, bukan siapapun, tetapi Allah lah yang memberi rezeki. Sehingga orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan, pikirannya itu nggak akan kemana-mana, nyaman. Tapi ketika dia mulai suuzon sedikit saja, bisa nggak ya saya makan hari ini? Berarti dia sudah suuzon kepada zat Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau saya nanti nikah, saya bisa ngasih makan nggak kepada istri dan anak-anak saya? Asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Yughni bukan cuma cukup, memperkaya mereka. Ngapain lagi khawatir? Yang penting laksanakan perintah Allah. Kalau Allah bilang kerja, ya kerja. Allah bilang cari yang halal, ya cari yang halal. Setelahnya nggak usah khawatir. Maka belajar akidah itu nomor 1 dalam agama. Namanya fiqhul akbar, fikih terbesar. Baru setelahnya ada fikih asghar, yaitu ibadah dan muamalah. Fikih yang paling besar, orang Indonesia itu jarang belajar. Baru masuk ke musola, ke masjid, anak kecil baru TK atau SD langsung diajarkan tentang sholat, fikih kecil. Diajarkan tentang akhlak, fikih kecil. Sedikit yang diajarkan tentang akidah, yang itu adalah fikih besar. Sehingga walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah tahu tentang ibadah, tapi dia belum punya keyakinan yang kuat sehingga gampang galau. Muncullah generasi galau. Kenapa? Nggak ada akidahnya. Coba lihat di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah, apa isinya? Akidah akhirah, akidah akhirah, akidah akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu aja terus isinya. Baru nanti setelah di Madinah muncul sholat yang sudah 5 waktu. Walaupun dia menjelang hijrah ke Madinah, sholat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian jihad, kemudian menutup aurat, hijab, kemudian haji, umrah di Madinah. Kalau sholat menjelang Madinah, walaupun sholat itu sudah ada sejak awal risalah, tapi dikonsep dalam bentuk 5 waktu menjelang ke Madinah. Intinya syariat itu baru muncul setelah sampai di Madinah. Sebelumnya akidah akhirah, akidah akhirah. Coba lihat ayat-ayat tentang yang di juz amma, rata-rata akhirah, akidah. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah jangan suuzon sama Allah. Kalau kita udah nggak suuzon sama Allah, insya Allah kita nggak akan suuzon sama manusia. Kita tidak akan menjelek-jelekkan manusia. Kenapa? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaan Allah. Makanya salah satunya yang paling gampang, misalnya Allah Maha Pemberi rezeki. Udah, kenapa ragu? Kenapa kita bilang ini jangan, ini nggak boleh, pekerjaan ini haram, tapi keuntungannya gede? Berarti makin gede dosanya. Udah, tinggalkan saja pekerjaan ini, ambil pekerjaan lain yang halal. Terus saya mau makan apa?